Merupakan mahasiswa PBB dalam jabatan B4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari Senin 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok fakta dan opini kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Sultan. Ya Bu, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya absen dulu ya untuk selanjutnya. Adiba Izzatun Nisa, Aditya Rizky Hamizan, Bisma Surya Bramasta, Asifa Nur Maulidia, Bayan Faza Pradita, Maulana Ramadhani Wibowo, Muhammad Fatan Umar Faruk, Nada Alisa Rafika, Satrio Panji Asmoro, hadir semua ya. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
kembali. Anak-anak, apakah ada yang pernah melihat iklan, baik itu di TV atau di internet? Pernah. Coba sebutkan contoh-contoh iklan yang pernah kita lihat. Saya minum. Ya, minuman. Ayo, Kaza. Minum sabun. Ya. Coba yang tengah. Ya, kalau di kita itu juga termasuk makanan. Dalam iklan itu terdapat informasi yang ada kalimat faktanya, ada kalimat opini. Jadi nanti hari ini kita belajar tentang materi opini sama fakta. Untuk tujuan pembelajaran anak-anak hari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak juga harus mampu mengidentifikasi nanti pada iklan yang saya bagikan kepada anak-anak. Bagaimana kita diri sendiri karena mampu melindungi diri sendiri dari informasi yang tidak benar. Kalian harus tahu, kalau di internet juga ada berita-berita yang informasi yang kurang tepat, kita harus pinter-pinter menerima atau menolak informasi yang tidak sesuai. Ada lagi, selain itu anak-anak juga dapat belajar bagaimana cara mencari sesama teman, dengan cara apa, menyampaikan informasi juga harus jujur. Informasi jujur, menyampaikan informasi jujur terhadap teman-temannya atau orang lain. Kemudian tidak berlebihan dan berusaha tidak merugikan orang lain. Jadi kalau ada informasi yang tidak benar ya jangan disebar luaskan. Itu salah satunya, menjaga diri dan menjaga teman sama agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk selanjutnya anak-anak nanti menyimak video yang sudah disiapkan di sini ya. Disimak, diperhatikan, kemudian nanti anak-anak juga bisa menyiapkan buku tulisnya atau buku tulis sama pensil untuk mencatat poin-poin penting dalam materi ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 5 di bagian fakta dan opini. Nah, ini ada di halaman 105 sampai 109 di buku kalian anak-anak. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita langsung saja ke bagian bahas bahasa, fakta dan opini. Nah anak-anak, siapakah yang masih ingat atau sudah tahu apa itu fakta dan opini? Nah, fakta adalah hal-hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi anak-anak. Sedangkan opini sendiri adalah pendapat atau pikiran. Nah, kalau opini ini belum tentu terjadi anak-anak karena ini hanya pendapat dan atau pikiran. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Contoh yang pertama, kucing mempunyai 4 kaki. Nah, ini adalah fakta. Faktanya memang kucing itu kakinya 4 ya anak-anak. Sedangkan memelihara kucing itu menyenangkan. Nah, ini merupakan pendapat. Pendapat ini termasuk opini. Nah, opini adalah tidak semua orang suka memelihara kucing karena ini hanya pendapatnya beberapa orang yang menyukai kucing anak-anak, yang mengatakan bahwa memelihara kucing itu menyenangkan. Jadi tidak sebenarnya ya anak-anak, hanya pendapat atau opini seseorang saja. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa membedakan kan mana fakta dan mana opini. Kemudian perhatikan contoh yang kedua ya anak-anak ya. Ini adalah jarak rumah ke sekolah. Nah, kita perhatikan pernyataan pertama, jarak dari rumahku ke sekolah adalah 5 km. Nah, ini merupakan fakta anak-anak karena jarak itu dapat diukur dan itu merupakan fakta atau sebenarnya terjadi.
Sedangkan jarak dari rumahku ke sekolah sangat jauh. Nah, sangat jauh ini merupakan pendapat anak-anak. Pendapat seseorang. Nah, ini merupakan adalah opini. Jarak 5 kilometer dapat dianggap jauh maupun dekat, tergantung opini dari seseorang anak-anak. Jadi ini merupakan opini. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan teman kita saat belajar ya anak-anak. Nah, selama BDR atau belajar dari rumah, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Nah, ini merupakan opini, karena tidak semua orang menganggap matematika itu sulit, bahkan ada yang menganggap matematika itu sangat mudah anak-anak. Jadi itu adalah opini atau pendapat setiap orang yang berbeda-beda. Sedangkan pernyataan yang kedua, selama BDR aku diajar oleh tetanggaku yang kuliah di Fakultas Meta. Nah, ini merupakan fakta anak-anak, fakta di mana dia belajar diajarkan oleh tetangganya yang kuliah di Fakultas Meta, dan ini merupakan fakta atau keadaan yang sebenar-benarnya terjadi. Yuk kita lanjut ke latihan 6. Saat kalian membaca media cetak atau berselancar di internet, kadang kalian akan menemukan iklan. Nah, iklan berisi fakta informasi tentang produk. Iklan juga berisi kalimat opini untuk menarik perhatian pembaca. Perhatikan keempat iklan berikut. Dapatkah kalian menentukan kalimat fakta dan opini dari iklan-iklan tersebut? Mana yang fakta ditandai dengan huruf F dan mana yang opini ditandai dengan huruf O? Nah, sekarang yuk kakak bantu untuk mengerjakan. Kita menentukan mana iklan, mana fakta dan opini dari sebuah iklan. Yuk kita langsung saja mulai anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat ya, iklan yang pertama ada iklan Biskita. Nah, di sini diberitahukan dibuat dari gandum pilihan. Paling enak tiada duanya. Nah, yang merupakan fakta ini adalah dibuat dari gandum pilihan. Nah, merupakan ini adalah komposisi dan ini benar-benar terjadi ya anak-anak ya. Sedangkan paling enak tiada duanya. Nah, ini merupakan pendapat. Jadi tidak semua orang menyukai biskita, ada yang menyukai, ada yang tidak, ada tidak suka coklat ya anak-anak ya. Nah, ini merupakan opini, yaitu paling enak dan tiada duanya. Iklan yang kedua yaitu ada iklan pulpen anak-anak, pulpen tren. Tersedia dalam 3 warna pilihan. Anak keren pakai pulpen merek tren. Nah, yang termasuk opini ini adalah tersedia dalam 3 warna pilihan. Nah, bisa lihat di gambar ya, 3 warna itu ada warna biru, merah, dan hitam. Sedangkan yang di bawah itu anak keren pakai pulpen merek tren. Nah, ini merupakan opini atau pendapat seseorang. Jadi pendapatnya seorang ini mengatakan bahwa anak keren pakai pulpen merek tren. Tapi tidak semua orang suka memakai merek tren ini anak-anak. Kita lanjut ke iklan yang terakhir yaitu ada Vitamat. Nah, Vitamat ini membuat anak jadi pintar. Kemudian mengandung vitamin dan mineral. Nah, mengandung vitamin dan mineral ini termasuk fakta karena komposisinya ini merupakan fakta ya anak-anak ya, sebenar-benarnya terjadi. Kemudian membuat anak jadi pintar. Nah, ini merupakan opini atau pendapat seseorang yang mengatakan jika kita minum Vitamat membuat anak jadi pintar. Nah, semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas di halaman 105 sampai 109 tentang fakta dan opini. Nah, semoga video yang tadi sudah kita sama-sama bahas dapat membantu kalian dalam belajar ya anak-anak. Coba, tadi materi singkat yang sudah dipaparkan di situ tentang fakta. Apa itu fakta? Yaitu keadaan yang sebenarnya bisa dibuktikan dengan data dan yang sesungguhnya yang telah terjadi. Terus di situ juga tadi ada opini. Apa itu opini? Pendapat seseorang. Jadi di situ pendapat seseorang itu tidak semuanya sama. Ya. Dari situ kita belajar memahami apa perbedaan opini dan fakta. Untuk apa? Bagaimana kita diri sendiri karena mampu melindungi diri sendiri dari informasi yang tidak benar. Kalian harus tahu kalau di internet juga ada berita-berita yang informasi yang kurang tepat, tidak sesuai dengan sebenarnya. Pernah lihat nggak?
informasi yang tidak sesuai biasanya gitu ya. Nah, itu kita harus pinter-pinter menerima atau menolak informasi yang tidak sesuai. Ada lagi, selain itu anak-anak juga dapat belajar bagaimana cara sama teman, dengan cara apa, menyampaikan informasi juga harus jujur. Nah, informasi jujur, menyampaikan informasi jujur terhadap teman-temannya atau orang lain. Kemudian tidak berlebihan dan berusaha tidak merugikan orang lain. Jadi kalau ada informasi yang tidak benar ya jangan disebar luaskan. Itu salah satunya, menjaga diri dan menjaga teman sesama agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk selanjutnya, setelah ini anak-anak ada pembagian tugas kelompok. Sudah siap? Oke, selanjutnya nanti saya kasih lembar tugas. Di situ nanti ada lembar iklan. Ini lembar tugas yang sudah saya siapkan. Prosesnya nanti ini berarti ngerjakannya secara kelompok. Berarti kalau kelompok itu harus diskusi, saling menghargai pendapat teman yang lainnya. Nah, nanti di sini dikasih lembar iklan. Di iklannya itu tadi ada kalimat yang berisi tentang informasi opini dan informasi fakta. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sesuai dengan lembar yang sudah saya siapkan. Bagaimana isi iklan tersebut bisa dicatat di situ. Kemudian alasannya apa kok bisa termasuk opini atau fakta. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa mempresentasikan ke depan satu kelompok, satu bergantian. Siap? Sudah selesai anak-anak? Jadi selanjutnya mempresentasikan ke depan. Nanti satu kelompok satu bergantian ya. Oke, siapa yang dulu ke depan? Kelompok terlebih dahulu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang informasi, fakta, dan opini yang terdapat pada iklan yang kami identifikasi. Iklan ini adalah iklan minuman teh pucuk harum. Dalam iklan ini tertulis kalimat rakyat perbaikan di wujudnya. Saya berbeda. Kesimpulan, iklan teh pucuk mengandung fakta dan opini. Faktanya, teh pucuk harum adalah minuman teh. Opininya, rasanya disebut paling baik. Iklan dibuat supaya orang tertarik dan ingin membeli minuman ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Siapa? Menurut saya, fakta dalam iklan ini membantu saya mengenal produknya. Dari iklan yang dipresentasikan, jadi saya tahu bagaimana untuk mengenal apa namanya iklan yang kami tahu juga sekarang. Yang lain sudah tahu? Sudah. Buat kelompok 3. Untuk selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang informasi, fakta, dan opini yang terdapat pada iklan yang kami identifikasi. Iklan ini adalah iklan minuman Floridina. Di dalam iklan tertulis kalimat, kini di Indonesia orange nomor 1 di dunia. Fresh Tutti Top Floridina adalah minuman jeruk orange fruit kini di Indonesia. Minuman memang terbuat dari jeruk. Kita bisa melihat langsung produk Floridina di toko karena Floridina memang dijual di Indonesia. Fresh itu tetap sangat segar, orange nomor 1 di dunia. Disebut opini karena rasa segar bisa membeda-beda menurut pendapat setiap orang. Tidak semua orang yang membuktikan bahwa Floridina nomor 1 di dunia. Kata-kata digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Faktanya, Floridina adalah minuman jeruk dari dan dijual di Indonesia. Opininya, Floridina disebut paling segar dan nomor 1 di dunia karena iklan dibuat agar orang tertarik dan ingin membeli produk. Sekian prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan terhadap presentasi yang dipresentasikan kelompok 2. Saya setuju bahwa iklan ini menyebutkan produknya dengan jelas karena memang benar produk tersebut ada dan dijual di toko. Apa namanya? Dan semua anak-anak juga pernah
pemilunya. Oke, langsung buat kelompok 2. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang informasi, fakta, dan opini yang terdapat pada iklan yang kami identifikasi. Iklan ini adalah iklan minuman Milo rasa coklat. Di dalam iklan tertulis kalimat rasa lebih coklat yang bikin semangat. Iklan benar dan nyata. Opini lebih rasa lebih coklat yang bikin semangat. Setiap orang bisa merasakan rasa yang berbeda. Tidak harus rasa coklat. Tidak semua orang merasa semangat setelah minum Milo. Kesimpulan, faktanya Milo adalah minuman dengan rasa coklat, benar-benar coklat sesuai dengan kemasannya. Opininya rasa lebih coklat yang bikin semangat. Tidak semua orang merasa semangat setelah minum Milo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, siapa? Saya, Bu. Saya setuju bahwa iklan ini menyebutkan produknya dengan jelas karena memang benar produk tersebut ada dan dijual di toko. Apa benar? Apa ada yang pernah lihat produk Milo dijual di toko? Apa pernah juga? Benar ya. Tapi di situ ada maklumat atau informasi tentang kita buat kelompok 1. Sudah dikumpulkan ke depan perwakilan. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara kita mengidentifikasi lembar iklan yang sudah saya bagikan, yang mana di dalam iklan tersebut terdapat kalimat atau informasi fakta yang mana di situ memang benar-benar produknya itu dijual ada di Indonesia. Kemudian untuk yang kalimat opininya di dalam lembar fakta tersebut itu terdapat kalimat yang isinya untuk mengajak atau untuk membuat minat pembeli atau masyarakat supaya ingin membeli produk tersebut. Untuk selanjutnya anak-anak dapat mengerjakan lembar evaluasi yang akan saya bagikan.
Kegiatan penutup hari ini, anak-anak dapat mempelajari materi, fakta, dan opini. Yang dimana anak-anak di situ dapat membedakan mana kalimat opini dan mana kalimat fakta yang terdapat dalam iklan. Dengan memahami perbedaan fakta dan opini, anak-anak dapat belajar bagaimana kita saling menghargai. Dengan memahami perbedaan fakta dan opini, anak-anak dapat belajar bagaimana cara mencintai atau menghargai diri sendiri karena mampu melindungi diri dari informasi yang tidak benar. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar bagaimana mencintai atau menghargai sesama. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan informasi secara jujur kepada teman yang lainnya atau orang lain, tidak berlebihan ketika akan menyampaikan informasi, pendapat, dan tidak merugikan orang lain. Untuk umpan balik pembelajaran hari ini anak-anak, Ibu bangga karena kalian aktif berdiskusi meskipun sebagian ada yang belum. Kemudian terima kasih juga kalian sudah saling membantu dengan kelompok. Anak-anak sudah menunjukkan sikap jujur saat menyampaikan pendapat. Itu sangat baik sekali. Anak-anak hebat hari ini sudah bisa berpikir kritis dan tidak langsung percaya pada iklan. Anak-anak juga mampu menyampaikan pendapat dengan sopan, meskipun ada sedikit atau sebagian anak yang belum. Saran-sarannya untuk perbaikan di pertemuan berikutnya, kedepannya Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan lebih lengkap lagi agar perbedaan fakta dan opini lebih jelas. Kemudian masih ada beberapa kalimat yang perlu kita evaluasi bersama. Mari kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Tidak apa-apa jika masih kurang, yang penting anak-anak mau belajar dan mau mencoba lagi. Untuk motivasi, terus pertahankan ya sikap baik dalam pembelajaran berikutnya. Semakin sering lagi untuk berlatih, anak-anak sudah belajar menjadi anak yang cerdas dan tanggung jawab. Untuk materi berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang iklan. Yang mana nanti di situ kita akan belajar berbagai macam jenis iklan. Jadi anak-anak di rumah bisa dipersiapkan untuk belajar di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.